Teman-teman, kalian tahu nggak sih, kalau sekarang politisi bisa menang cuma lewat postingan di media sosial? Kok bisa sih? Yuk kita bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Perkembangan teknologi telah mengubah bagaimana cara politik dan partai politik membentuk strategi mereka dalam kampanye. Dahulu, yang menjadi alat utama untuk menjangkau pemilih adalah media tradisional, seperti televisi, radio, dan surat kabar. Tetapi, kini media sosial menjadi elemen penting dalam strategi politik masa kini. Perubahan ini disebabkan oleh popularitas platform media sosial seperti Twitter, Facebook, TikTok, dan Instagram, yang memungkinkan politisi berinteraksi langsung dengan pemilih yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecepatan, keterjangkauan, dan interaktivitas media sosial tidak bisa diberikan oleh media tradisional. Politisi dapat membentuk narasi, merespon isu-isu secara langsung, dan mengatur kampanye dengan lebih individual serta terarah. Oleh karena itu, transformasi dari media tradisional ke media sosial bukan hanya memengaruhi cara politik disebarkan, tetapi juga mengubah seluruh strategi politik. Pada masa lalu, media tradisional yang memiliki kendali ketat terhadap konten dan waktu tayang menjadi ketergantungan strategi kampanye politik. Wawancara radio, iklan politik di televisi, dan artikel di surat kabar. Semuanya dibuat untuk membentuk citra dan menyebarkan pesan politik dengan cara yang tertata. Namun, media tradisional ini bersifat satu arah, sehingga pesan yang disampaikan dari politisi terhadap pemilih tidak ada interaksi langsung. Waktu dan ruang kampanye pun sangat terbatas pada jam tayang atau jumlah halaman. Sebaliknya, media sosial menjadi alat yang fleksibel untuk politisi menyusun strategi kampanye yang lebih responsif. Platform media sosial seperti Twitter, Facebook, TikTok, dan Instagram dapat berkomunikasi dua arah, di mana politisi dapat menerima umpan balik langsung dari pemilih dan memberikan respon dengan cepat. Di media sosial, politisi juga diberi ruang untuk menyebarkan pesan mereka secara real-time, tanpa dibatasi oleh waktu atau kendala logistik, yang sangat menguntungkan dalam keadaan krisis atau ketika politisi perlu merespon isu-isu yang cepat tersebar. Selain itu, penggunaan data yang memungkinkan politisi menyusun pesan yang terarah kepada audiens yang spesifik dijadikan manfaat dalam strategi politik di media sosial, dibandingkan dengan media tradisional yang cenderung bersifat umum. Bahkan, media sosial menawarkan kesempatan untuk membagi pemilih berdasarkan penduduk, preferensi, dan perilaku di media sosial, sehingga menjadi lebih efektif dan personal. Perubahan ini memengaruhi berbagai aspek kampanye politik di Indonesia. Kini, para kandidat politik tidak hanya memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan mereka, tapi juga membangun interaksi langsung dengan pemilih. Contohnya, saat pemilu 2024, media sosial menjadi alat utama para kandidat memperkenalkan diri dan menyebarkan visi misi mereka kepada halayak luas, serta mendapatkan respon secara langsung dari pemilih. Selain itu, menyusun strategi komunikasi krisis dengan media sosial dapat mempermudah politisi. Isu-isu yang berkembang di dunia maya dapat direspon dengan cepat melalui postingan foto atau video penjelasan, tanpa harus menunggu liputan dari media tradisional. Media sosial memberikan kecepatan, fleksibilitas, dan interaktivitas yang tidak dimiliki oleh media tradisional, sehingga memberikan keuntungan besar bagi para politisi dalam menjangkau pemilih. Keuntungan yang didapatkan oleh para politisi pun sangat strategis bagi politisi dalam menjaga citra mereka dan mengendalikan isu-isu atau narasi yang sedang berkembang di publik. Tetapi, dalam strategi politik di media sosial juga membawa tantangan, terutama terkait penyebaran informasi palsu atau hoaks. Kampanye hitam yang menyebar di media sosial dapat dengan cepat memengaruhi opini publik dan menciptakan polarisasi di antara pemilih. Oleh karena itu, politisi harus menyusun strategi untuk mengatasi dampak-dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial. Media sosial kedepannya akan terus berperan penting dalam strategi politik. Namun, tantangan terkait etika dan regulasi perlu diperhatikan. Sementara, media sosial memberikan kesempatan yang luas bagi politisi untuk berinteraksi dengan pemilih. Masalah penyebaran hoaks, privasi data, dan pengaruh algoritma dalam membentuk opini publik harus dikelola dengan baik. Tantangan ini menjadi isu yang harus diperhatikan dalam merancang strategi politik di masa depan. Selain itu, banyaknya platform di media sosial juga menjadi tantangan baru. Setiap platform memiliki tipe audiens yang berbeda-beda, sehingga
Politisi harus menyesuaikan strategi konten mereka agar lebih efektif. Meskipun media sosial dapat menjangkau audiens dengan cepat, politisi tetap harus memahami cara kerja setiap algoritma platform agar konten yang dibuat tidak tersaring atau tersebar dengan luas. Masyarakat juga perlu lebih kritis dalam menerima informasi atau berita yang beredar di platform-platform media sosial agar terhindar dari manipulasi politik yang dapat merusak integritas demokrasi. Perubahan penggunaan media tradisional ke media sosial dalam strategi politik telah mengubah banyak cara, mulai dari cara politisi berkomunikasi, membangun citra, dan menyusun kampanye. Media sosial akan terus menjadi bagian integral dari kampanye politik, tetapi penggunaannya harus tetap diawasi dengan bijak untuk menjaga demokrasi yang sehat.